Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadel Altifan Ramadan dengan NPM 23082010171 di mata kuliah Keamanan Sistem Informasi ini. Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara saya mengevaluasi dan mengecek bahwa akun Google saya itu aman. Kenapa saya nggak pakai akun Google? Karena akun Google itu memiliki banyak sekali metode untuk mengamankan akun kita. Dan kita akan bedah itu satu persatu di video kali ini. Pertama-tama kita bakalan masuk ke myaccount.google.com. Di sini login ke akun yang ingin kalian cek keamanannya. Setelah kalian masuk ke dalam beranda ini, kalian masuk ke sesi keamanan. Nah, maaf ya loading teman-teman. Nah, di keamanan ini ada kita bisa lihat nih, Google ngomong, ada memiliki rekomendasi keamanan. Sebenarnya kalian bisa langsung mencet di sini, lindungi akun Anda. Nah, itu ngapain sih sebenarnya? Nah, di Google ini ada banyak banget metode-metode yang disediakan. Nah, kalau misalnya kalian pencet tadi, yang lindungi akun Anda, maka kalian akan diarahkan ke berbagai metode yang bisa kalian pilih. Yang pertama akan kita bahas, yaitu verifikasi dua langkah atau two-factor authentication. Ini contohnya gimana? Jadi Google kalau kalau misalnya kalian ngaktifin ini, maka kalian secara nggak langsung ngomong ini, Google kalau misalnya ada orang lain login ke akunku, maka kamu konfirmasi dulu ya kalau itu beneran aku gitu. Jadi orang walaupun punya password sama akunmu, itu masih perlu verifikasi. Caranya gimana? Caranya dia bisa ngirim lewat ini, lewat nomor telepon pemulihan atau email pemulihan. Oh, ke ini, maaf, kalau misalnya verifikasi dua langkah itu kirim ke email yang udah terdaftar di device lain. Misalnya, kalau misalnya kalian punya laptop sama HP. Nah, di laptop itu ada orang mau login. Nah, nanti dia bakal ngirim kode ke HP. Nah, di HP kalian harus mencet kode-kode yang apa ya, diarahkan lewat laptop. Nanti di laptop ngomong, kalian kamu nanti masukin kode ini di HP-mu. Oh ya kayak gini gitu. Atau sebaliknya. Dengan begitu, maka verifikasi itu lebih ketat. Jadinya orang yang misalnya ada orang yang pengen ngebobol akun kalian tuh mereka tuh harus punya akses ke banyak device yang kalian punya dan itu lebih susah, lebih ribet, lebih mustahil. Jadi lebih aman banget. Nah, verifikasi dua langkah ini itu intinya kayak gitu. Nah, ini adalah nonaktif nih. Gimana kalau misalnya kita aktifin sekarang? Maka kita harus masukin sandi dulu. Uh, Sandi saya apa ya? Bentar, saya ingat-ingat. Oh, bener-bener ya, itu sandi saya. Nah, di sini verifikasi dua langkah itu kalian bisa menambahkan nomor telepon gitu. Tambahkan nomor telepon. Ada kunci sandi dan kunci keamanan, dialog Google, autentikator dan nomor telepon. Nah, kita di sini bakal minta lewat autentikator atau enggak tambah kunci keamanan dulu deh. Kunci keamanannya ngapain sih? Kunci keamanan ini buat kunci sandi. Nah, di sini kita pakai pin. Aduh, tapi di sini ini ribet, dia harus nyambung ke apa? Akun Microsoft. Jadinya kita pakai yang lain aja, autentikator. Autentikator ini kita perlu aplikasi autentikator di HP kita gitu. Nah, aplikasi ini jadi intinya gini, dia tuh bakalan aplikasi autentikator itu setiap detiknya atau setiap 1 menit dia tuh bakal nge-generate kode yang beda-beda. Bener-bener beda-beda. Jadi nanti pas kalian login ke akun lain, login ke akun yang kalian daftarin di device manapun, kalian harus ngecek aplikasi autentikator itu dan ngecek itu ke generate 1 menit sekali, harus bener-bener pas. Kalau misalnya lagi ke generate itu maka kalian masukin di waktu yang tersebut. Jadinya susah banget buat pembobol itu ngeakses karena setiap menit dia gantinya. Ribet banget tuh. Terus yang kedua, nomor telepon. Kita bakal nomor telepon, tapi nomor telepon ini saya udah daftarin di akun saya yang satunya sih sebenarnya. Tapi kita daftarin juga nggak apa-apa sebenarnya. Kita bakal masuk ke Indonesia. Kita nyari Indonesia karena nomor saya Indonesia mulai. A B C D E F G H I I. Ya, konfirmasi. Nah, kita bakal konfirmasi dulu di situ, mengaktifkan verifikasi dua langkah. Nah, kita bakal ngecek nih. Nah, itu udah salah sekarang dulu nih. Jadi, kalau misalnya orang mau login ke sini, dia harus ngechat ke sini nih, ke SIM saya yang ini nih, yang ini yang saya daftarin. Nah, itu bahkan
ribet karena SIM itu nggak bisa diduplikasi ya, jadinya dia harus kalau orang mau ngehack ya harus ngebobol HP saya gitu. Nah, kita udah itu tadi yang two factor authenticator udah selesai. Kita pakai nomor telepon. Kalau misalnya mau lebih dalam, kita bisa nambahin email, bisa nambahin backup code istilahnya, dan yang lain-lain. Di sini kita juga bisa ngecek aktivitas keamanan terbaru. Nah, ini karena verifikasi dua langkah diaktifkan baru, maka dia dicatat nih di sini nih. Kita bisa ngelihat semuanya yang terjadi di sini. Bahkan kalau misalnya ada orang mau bobol, ada verifikasi dua langkah, kita diberitahu nih, ada yang mau bobol nih gitu. Kita bisa langsung ganti passwordnya, itu gampang banget jadinya. Nah, habis itu yang kedua adalah nomor telepon pemulihan atau email pemulihan. Nah, di sini kita pakai email pemulihan. Email pemulihan ini apa? Kalau misalnya kita nggak punya email yang kedaftar di akun baru, misalnya HP kita hilang, kalau misalnya kita ngehubungin email ini ke email lain, maka kita cuma perlu email lain itu buat masuk ke email ini. Email yang saya siapkan yaitu email ini, email UPN. Aduh, saya nggak boleh ngomong ya. Sudah. Nah, kita pakai email ini. Nah, kita bakal masukkan kode verifikasi, istilahnya kayak gitu. Ya. Sebentar teman-teman, kita cek dulu ke ini, terus nah, kita kita nunggu dulu, kita masuk ke Gmail ini. Oh nggak ada ya. Hmm, hmm, .delapan student.ac. Oh, salah 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 teman-teman, salah akun. Ya, student.upn. Ah, main takat ini. Nah, udah kekirim nih teman-teman. 47. Nggak boleh ngomong ya, nggak boleh ngomong. Diam, diam. Diam. Nah, udah diverifikasi, maka kalau misalnya saya somehow kehilangan akun saya ini, selama kita masih punya email yang udah saya daftarin di sini, maka saya masih bisa nyambung, karena itu kayak email backup gitu. Jadi somehow kalau misalnya saya lupa akun ini atau apa gitu, selama ini tak sambungin ke email yang saya ini, dan saya masih punya akses email pemulihan, maka saya bisa mengakses itu kembali. Nah, kita udah mengamankan ini 2FA dan multi-factor authentication di sini. Yang terakhir kita bakalan masuk ke sini. Koneksi Anda ke aplikasi dan layanan pihak ketiga. Kita banyak lihat koneksi. Ini ngapain sih sebenarnya? Nah, ini tuh kalau misalnya nih, kalian pernah nggak sih kalau kalian masuk ke aplikasi, misalnya ini saya Spotify. Nah, males tuh kalau mau bikin akun Spotify. Di situ kan ada tulisannya sign up using Google. Jadi kita pakai akun Google saya untuk ngehubungin ke akun Spotify. Jadi mereka tuh kayak ngeintegrasiin gitu loh. Nah, sehingga saya bisa pakai akun Google saya untuk login ke Spotify. Dan semua itu bakal kecatat nih di halaman ini. Nah, di sini lihat nih ada Spotify di sini. Berarti akun saya dengan Spotify udah ini mereka udah klop banget gitu. Nah, kalau saya ternyata pengen nih, saya coba nggak pengen Spotify, saya pindah ke YouTube musik, jadinya Spotify nggak usah gitu. Maka kita pencet ke sini, lalu kita hapus semua koneksi Anda dengan Spotify. Kalau misalnya udah kita konfirmasi sini, maka kalau misalnya kita mau login ke Spotify, itu literally kita kayak nggak kehubung lah, akunnya literally hilang gitu. Ini ada tulisan Anda tidak dapat terhubung kembali ke Spotify, dan Anda dapat terhubung ke Spotify lagi kapan saja. Jadinya kalau saya login ke Spotify, maka bakal kayak reset gitu dari awal. Dan ya, seperti saja teman-teman, untuk menjaga keamanan melalui two-factor authentication dan multi-factor authentication, dan juga bagaimana cara kita ngecek akun mana, aplikasi mana yang terhubung lewat akun kita. Semoga dengan video kali ini, kita semua bisa lebih sigap untuk mengamankan akun kita, karena mengamankan akun tuh ya sama aja kayak ngamanin akta-akta rumah, ngamanin rumah, karena itu benar-benar apa ya, krusial banget gitu. Jadi akun tuh bener-bener nggak boleh disepelein. Kita harus ada 2 langkah, harus ada pemulihan dan email pemulihan. Karena ancaman cyber itu adalah ancaman yang sangat-sangat mudah untuk kita tidak tolerir. Maksudnya kayak bener-bener tiba-tiba aja gitu. Oleh karena itu saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.